Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan prajuritnya melakukan pengamanan terhadap Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Perintah tersebut tertuang dalam surat telegram Panglima TNI yang terbit 5 Mei lalu. Panglima TNI memerintahkan untuk menyiapkan dan mengerahkan personel beserta alat perlengkapan dalam rangka mendukung pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudayana bilang, yang akan dilaksanakan ke depan adalah adanya kerjasama pengamanan secara institusi, sejalan dengan adanya struktur Jaksa Agung Muda Pidana Militer atau Jampidmil di Kejaksaan. Merespons hal ini, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam dialog di program Sapa Indonesia Malam, berharap agar TNI fokus pada pertahanan negara. Selain itu, Usman Hamid menilai perintah pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia oleh TNI berpotensi memunculkan kekhawatiran bahwa proses hukum yang tengah ditangani Kejaksaan tidak independen. Kekhawatiran kami adalah TNI semakin mengurusi hal-hal di luar urusan pertahanan. Urusan pertahanan adalah tugas pokok dan fungsi dari TNI. Urusan lainnya, misalnya pengamanan katakanlah kantor Kejaksaan Agung dan lain-lain sebagainya, itu bukan urusan TNI. Gitu. Jadi kami khawatir bahwa justru pengerahan personel untuk pengamanan gedung Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan juga Kejaksaan Agung akan memberi kesan bahwa proses hukum di Indonesia, khususnya lembaga penegak hukum di Indonesia, itu tidak lagi independen. Gitu. Jadi ada kesan bahwa TNI membayang-bayangi lembaga-lembaga penegak hukum, dan ini justru menorehkan citra yang negatif kepada TNI. Apalagi dalam perintah yang tertuang dalam surat telegram Panglima TNI yang terbit 5 Mei lalu, disebut TNI mengerahkan satu satuan setingkat peleton atau 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu atau 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Negeri. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, perintah Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan pengamanan terhadap Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia menimbulkan polemik. Apakah perintah ini berdampak pada penanganan kasus di Kejaksaan dan bagaimana realisasinya? Kita akan bahas bersama Muhammad Isnur, Ketua Umum YLBHI yang menjadi bagian Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan. Selamat pagi, Mas Isnur. Mas Isnur, sepertinya audionya belum dibuka? Ya, selamat pagi Mas Isnur. Selamat pagi Mas Mario, selamat pagi Pak Ponto. Mas Isnur sudah bergabung. Serta juga telah bergabung Laksda Punawirawan Soleman Ponto, pengamat militer sekaligus Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI 2011-2013. Selamat pagi Pak Ponto. Selamat pagi. Wah, semangat sekali Pak Ponto nih membahas terkait dengan TNI jaga Kejaksaan. Selamat pagi Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung di dialog pagi ini. Saya ke Mas Isnur terlebih dahulu. Mas, setuju dengan perintah TNI jaga Kejari dan Kejati atau bagaimana Anda melihatnya? Iya, pertanyaannya apakah kita masih dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang diatur oleh konstitusi? Dan apa kita masih sepakat bahwa TNI adalah alat negara yang ditugaskan untuk pertahanan? Karena dengan seperti ini menjadi bergeser fungsinya. Dan saya sangat khawatir kok menempatkan TNI yang dididik, dilatih untuk spesial force ya, untuk baik itu pertahanan dan perang dan lain-lain menjadi seperti satpam gitu. Saya khawatir sekali ini menempatkan TNI tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi ini adalah sebenarnya penyelewengan fungsi yang diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang gitu. Dan tanda kutip jika emang dia bagian dari operasi militer selain perang ya, itu pertama dalam undang-undang TNI dimandatkan dulu ada peraturannya. Jadi tidak bisa semata-mata karena MOU antar lembaga dia menyimpangi undang-undang. Jadi menurut saya negara, Presiden, Jaksa Agung, Panglima TNI harus menghormati undang-undang, harus berjalan dalam kriteria koridor undang-undang. Jangan sampai kemudian memberikan seperti contoh ya,
melibas undang-undang gitu. Jadi ini berbahaya baik dari konteks tata negara maupun dari fungsi-fungsi dan kefokusan TNI itu sendiri. TNI difokuskan menjadi alat pertahanan menjadi itu upaya yang sangat lama gitu. Nah ini kita khawatir justru dia menjadi terganggu profesionalisnya. Oke, Mas Isnur, kalau ini bukan OMSP, operasi militer selain perang, menurut Anda ini bagian dari intervensi militer ke ranah sipil atau bagaimana menurut Anda? Nah, yang kedua, dalam aspek penegakan hukum, dia menjadi berbahaya gitu. Karena kejaksaan ini adalah lembaga yang memang bertugas untuk menangani penegakan hukum. Dia dalam rangkaian namanya Integrated Criminal Justice System. Dari mulai penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Nah, tiba-tiba ada unsur pertahanan, ada unsur militer di sana. Itu yang kita khawatirkan akan mengganggu sendiri wilayah bangunan penegakan hukum gitu. Nah, kalau kemudian ada kebutuhan-kebutuhan seperti misalnya kejadian waktu itu ada semacam pengepungan ya ke sebuah kantor institusi penegakan hukum, yang harus dievaluasi itu yang menyerbunya atau yang mengepungnya. Itu dievaluasi kesalahan-kesalahan itu gitu. Bukan kemudian menjadi standar baru seluruh kantor di Satpami dijaga oleh satuan tempur. Bayangkan kalau ada 500 lebih pasukan kantor kejaksaan dikali 10, berarti berapa ribu pasukan ditempatkan untuk jagain kantor kejaksaan gitu. Itu menurut saya sangat-sangat berlebihan dan tentu tanpa dasar hukum. Oke, saya ke Pak Ponto. Pak Ponto, menurut Anda ini seperti yang dikatakan Mas Isnur, ini berlebihan atau bagaimana menurut Anda dengan posisi bahwa TNI harus menjaga kejaksaan? Begini, kalau kita melihat menjaga kejaksaan kan bukan menjaga bagaimana proses itu berlanjut, tetapi kan yang dijaga itu adalah fisik. Nah, menjaga fisik inilah yang dilakukan itu. Kalau dibilang aturannya, di dalam OMSP kan ada tidak disebut kejaksaan, tetapi melindungi, mengamankan objek vital yang bersifat strategis. Bukan proses hukum ya, tetapi lebih ke fisiknya ya. Ya, betul. Jadi mengamankan objek vital yang bersifat strategis. Nah, dari mana kita melihat ini? Nah, kita lihat aja pasal 34 itu Undang-Undang Bea Cukai. Di Bea Cukai di situ ada Bea Cukai dapat meminta TNI, TNI loh ditulis, untuk mengamankan Bea Cukai. Kalau dalam pelaksanaan tugas dirasakan ada ancaman, itu Bea Cukai. Apalagi ini kejaksaan. Lebih atas dari bea cukai. Nah, berdasarkan dari situlah sehingga pengamanan itu dirasakan dibutuhkan. Nah, baru kita lihat lagi kejaksaan. Kita melihat kejaksaan ini itu adalah bagian dari kedaulatan hukum. Nah, sehingga masuknya dari pasal 30 Undang-Undang bahwa TNI juga menegakkan kedaulatan. Jadi dari Undang-Undang Dasar turun ke Undang-Undang dan selevelnya itu Undang-Undang Bea Cukai itu sama. Kalau Undang-Undang Bea Cukai sama, ini apalagi kejaksaan. Nah, ini masuk. Lalu kita lihat lagi. Kenapa kok tidak Polri? Nah, mari kita lihat. Manusia itu kalau Polri jelas menjaga keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban. Jadi yang tertib-tertib itu dijaga. Karena bagi Polri melihat manusia itu baik semua. Makanya tertib harus dijaga. Tapi balik militer terbeda. Balik militer melihat manusia itu jelek semua. Ada saja ancaman, maka bicaranya ancaman. Nah, dengan ada ancaman inilah muncul yang tadi bahwa bisa TNI masuk dalam ancaman. Di dalam saya lupa teori hukumnya dalam bukan positif itu Kelsen. Bahwa ketika hukum itu terganggu, maka negara bisa memanfaatkan kekuatan terkuat. Nah, kekuatan terkuat. Jadi di sini kita melihat kejaksaan itu bukan proses hukumnya, tapi bagaimana dia akan melaksanakan proses hukum itu terganggu. Oke Pak Ponto, tapi bukankah selama ini memang dijaga oleh Pamdal saja sudah cukup sebenarnya untuk pada akhirnya menjaga wilayah kejaksaan ini? Ataukah memang sebenarnya perlu TNI? Nah, itu kan di situ kita merujuk Undang-Undang Bea Cukai itu ya. Bea Cukai dapat meminta
dan melaksanakan bagi TNI. Nah ini artinya di sini yang memintakan kejaksaan, tidak mungkin tiba-tiba datang tentara. Dan jangan lupa sebenarnya kejaksaan dengan TNI itu sudah ada mulai masuk itu tahun 2021. 2021 itu sudah ada masuk terus. Oke. Nah, sehingga kita akan tanya, tentunya dalam hal ini sudah mulai ada ancaman-ancaman nyata yang akan bisa mengganggu pelaksanaan dari penegakan hukum itu. Kan itu sebenarnya. Saya ke Mas Isnur. Mas Isnur, bagaimana Anda melihat ini pendapat yang berbeda dari Pak Ponto bahwa ini bukan proses hukumnya yang diintervensi sebenarnya, tetapi lebih ke menjaga aset negara, menjaga vital, bagian dari vital. Ini termasuk dari OMSP itu, operasi militer selain perang, di mana ini merupakan salah satu tugas TNI. Menurut Anda, apakah memang ini bisa dilihat sebagai itu, tidak mengganggu proses hukumnya atau bagaimana? Ya, pertama di pasal 7 itu ada TNI bisa OMSP di objek vital nasional. Tapi ingat pasal 7 ayat 4-nya dijelaskan bahwa di sana ketika ada OMSP harus ada peraturan pemerintah dulu atau peraturan presiden. Jadi rujukan hukumnya harus jelas, indikator beban dan lainnya harus jelas. Sejauh mana ancaman ini terjadi. Di pasal 6-nya jelas disebutkan bahwa penangkal terhadap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan maupun dalam negeri. Jadi kalau kemudian ada kebutuhan harus dijelaskan dulu dasar hukum yang jelas, bentuk dulu peraturan pemerintahnya, bentuk dulu peraturan presidennya, dan harus berdasarkan politik negara di pasal 5. Ini yang kita harus lihat sejauh mana bagaimana instruksi atau keterlibatan presiden dan kontrol juga dari DPR ini perlu dilibatkan. Jadi jangan sampai kemudian karena MOU seolah-olah dia menjadi legal semuanya. Nah, kita harus memandang secara utuh pasal-pasal ini, jangan kemudian mencari-cari pilihan-pilihan seolah dia menjadi dukung gitu. Nah, kita juga harus melihat lagi misalnya bagaimana arti dari kata pasal 4, pasal 3. Jadi secara keseluruhan sebenarnya ini jangan tidak layak ya. Karena urusan jaga kantor, jaga urusan keamanan, bukan urusan pertahanan gitu. Nah, kalau ada gangguan-gangguan yang sudah melebihi batas misalnya, dalam artian dia tidak bisa ditangani ya, kalau bahasa pasal 6 ayat C-nya itu akibat kekacauan keamanan misalnya, baru TNI bisa turun dalam kondisi yang benar-benar enggak berdiri keamanannya. Sekarang kan sebenarnya pertanyaannya apa sih, segenting apa sih sehingga seluruh kantor Kejari ini dalam keadaan berbahaya? Saya memandang seolah ada situasi yang sangat-sangat darurat gitu, sehingga membutuhkan pengamanan yang bahkan dengan satuan tempur dan satuan bantuan tempur gitu. Dan ini operasi yang besar loh. Operasi kalau 500 kantor lebih, berarti melibatkan 5.000 pasukan lebih. Ini operasi yang sangat besar. Pertanyaannya, jaga ini dari mana dananya? Apakah dari kejaksaan, apakah dari Panglima? Maka kita meminta Komisi 1 untuk memantau ini, mengkoreksi ini, mendalami ini. Jangan-jangan kemudian alasan karena MOU, apapun ya, misalnya besok-besok karena objek vital misalnya, definisinya diperluas, kantor gubernur disebut objek vital sehingga dijaga lagi. Kantor bupati objek vital dijaga lagi gitu. Itu menjadi sangat karet definisinya. Kita harus berhati-hati jangan sampai menarik kembali TNI bukan pada fungsi pokoknya dan terganggu peran-peran utamanya yang diharapkan oleh undang-undang dan konstitusi. Oke, saya ke Pak Ponto. Pak Ponto, mungkin pengalaman Anda sebagai Kabais mungkin bisa melihat ini, menganalisis ini. Apakah mungkin saja dengan penjagaan oleh TNI ini, mungkin saja ke depan Kejaksaan Agung punya prioritas untuk menangani kasus-kasus yang ya kita bilang dalam tanda kutip prioritas lah, sehingga butuh penjagaan itu. Atau sebenarnya bagaimana? Karena sebenarnya untuk tugas TNI sendiri masih banyak wilayah-wilayah, misalkan di wilayah perbatasan, wilayah terluar, 3T, itu yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan dari TNI sendiri, penjagaan TNI sendiri. Atau menurut Anda bagaimana? Kita bisa melihat di luar negeri. Kan bukan Indonesia saja yang melaksanakan bahwa militer itu menjaga kejaksaan. Karena kejaksaan ini ada ancaman-ancaman besar, apakah itu dari kartel, narkoba, apakah itu dari teroris, apakah itu dari para koruptor. Itu kan semua yang ada di bawah permukaan yang tidak terlihat, yang dia bisa muncul sewaktu-waktu. Itu salah satu pertimbangan sampai. Nah, mengenai jumlah besarnya, besar atau tidak, ya saya sependapat dengan Pak Isnur,
Nah, bisa dilihat memang seperti apa. Tapi jangan lupa, masalahnya TNI ini begitu keluar perintah dia jalankan dulu. Ya. Nanti setelah itu baru pertimbangan. Oke, yang mana ini? Tetapi itu selalu muncul begitu. Itu memang ya sifat TNI seperti itu. Ada ancaman. Rata kemana? Kejaksaan mana? Sudah nggak tanya lagi kejaksaan mana. Seluruh kejaksaan amankan lebih dahulu. Nah itu. Kenapa ada di situ yang bagi kita sih lalu faktor deteren. Nah faktor deteren ini dimunculkan. Nah kalau nanti habis itu oh ya ternyata dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu diturunkan itu bisa. Jadi tidak sekali sekian banyak ini terus menjadi terus menurun. Itu tidak juga. Oke, Itu berarti nanti menurut dia Anda akan ada menurun. ancaman ke depan yang harus mendapat penjagaan dari TNI kepada kejaksaan? Oh ya, ya. Kalau itu saya sependapat. Karena TNI saja dia akan berhadapan dengan TNI sendiri bisa-bisa TNI. Karena apa? TNI nakal kan ini banyak. Sudah banyak yang masuk itu nakal-nakal. Dan kita tahu mereka yang nakal-nakal ini punya kapabilitas yang pernah kita latih. Itulah sebabnya kita Oke. Pak Ponto. jaga dia, jangan sampai mereka ini yang nanti menjadi unsur utama. Oke, kalau dari Nah, analisis dengan Anda, adanya ini kan deteren. Ya, betul. Kalau dari analisis Anda, ancaman seperti apa dan dari siapa sebenarnya? Kalau yang bisa mengancam kejaksaan sehingga perlu dijaga oleh TNI ini? Ya kita lihat aja dari narkoba bisa, dari para koruptor bisa, dari teroris bisa, yang semua ada di situ. Dan bisa saja di belakang ini semua kita tidak pernah desertir militer kan bisa saja semua ada di belakang sana. Kita bisa lihat bagaimana desertir itu bisa masuk sampai Rusia. Ya. Nah ini pertimbangan-pertimbangan. Tentunya kita tidak mau sudah terjadi baru jadi pemadam kebakaran kan itu. Oke. Nah dari situ kita yang paling mendasar itu kita melihat kalau kita bicara undang-undang tadi, undang-undang bea cukai aja bisa begitu, kenapa untuk kejaksaan tidak bisa kan itu. Oke. Jadi kalau dari sisi hukum saya kira itu tidak ada masalah. Tinggal sekarang itu hanya terkejut aja kok banyak sekali manusianya ini. Oke. Ya itulah militer. Begitu perintah ya jalankan dulu yang banyak. Kenapa? Deteren. Nanti setelah itu diturunkan, itu baru nanti ternyata oh ya tidak sebesar itu. Oke kita turunkan. Oke, saya ke Mas Isnur. Memang begitu logikanya. Oke, saya ke Mas Isnur. Mas Isnur, bagaimana Anda melihat bahwa Pak Ponto sendiri melihat ini ke depan ada ancaman-ancaman serius sebenarnya yang bisa mengganggu kejaksaan sehingga tidak bisa dengan kapasitas hanya Pamdal saja tetapi juga perlu penjagaan TNI. Menurut Anda seperti apa? Apakah betul sebenarnya ancaman itu nyata bisa dilihat bahwa oke, ini perlu maksimum TNI sebenarnya? Mas Isnur sepertinya komunikasinya Ya, dibuka. Oke. inilah pentingnya kita memahami penggunaan hukum itu sesuai dengan fungsi dan proporsinya. Ya. Pertama, kalau alasan teroris, itu ada undang-undang penanganan terorisme. Bagaimana sekarang aparat ada BNPT, ada banyak sekali satuan-satuan yang menangani itu. Tidak dengan menunjuk operasi untuk melaksanakan semuanya. Kalau narkotika kartel, sebesar apa sih sekarang udah ada badan-badan yang menangani itu? Ada undang-undang narkotiknya. Sebesar apa sih kartel dan selama ini tertangani dengan baik. Jadi hati-hati menggunakan argumentasi atau indikator yang gak tepat di situ. Kalau kemudian ada desertir, selama ini udah ada POM, baik itu POM AD, POM AL, POM AU, yang sanggup mendetek ini. Ada juga kesatuan BAIS punya alat untuk mengecek sejauh mana penegakan di mana-mananya. Semua instrumen intelijen, baik itu BAIS atau bahkan BIN, atau bahkan misalnya Baintelkam, itu bisa bekerja selama dengan baik. Tapi tidak kemudian masuk kepada fungsi-fungsi yang tidak sesuai dengan kapasitas seharusnya gitu. Sebenarnya kan gini, ini kan ada semacam ketegangan-tegangan ya. Kalau tadi mengacu kepada misalnya kasus di mana ada upaya pengepungan penyerbuan, ada ketegangan-tegangan dalam praktik di lapangan. Ini kan bisa diselesaikan dengan komunikasi, dengan koordinasi, dengan pembahasan lintas komisi di misalnya DPR, lintas lembaga, dicari tahu apa sih masalahnya sehingga ada pengepungan, ada penyerbuan. Maka dievaluasi, jangan sampai misalnya kemarin ya ada pengepungan oleh satu satuan, tapi seolah-olah nggak ada masalah. Semua pimpinannya baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang kira-kira perlu diselesaikan dengan baik. Tiba-tiba sekarang muncul penjagaan secara masif oleh tentara. Jadi ini nggak nyambung antara logika kejadian yang satu yang nggak diselesaikan.
yang nggak dicari tahu analis masalahnya dengan solusi yang tiba-tiba muncul kemudian gitu. Ya. Nah ini kan semua cara-cara seperti dulu ya, bagian dari dui fungsi, bahwa tentara hadir di semua lini dui fungsi. Ketika dibutuhkan jaga A, jaga B, jaga C gitu. Besok-besok nih jaga mall, bisa besok jaga kantor kelurahan. Bisa jadi argumentasi dibuat seperti itu gitu. Tapi kita harus fokus pada rencana roadmap yang dibangun sejak reformasi, bahwa tentara adalah alat negara untuk urusan pertahanan. Apakah jaga kantor, ya, jaga kejaksaan bagian dari pertahanan? Menurut saya tidak. Dia bagian dari keamanan yang harusnya diselesaikan dengan fungsi-fungsi yang berbeda gitu. Nah, kita harus konsisten pada rujukan ini semua. Jangan sampai kita kembali ya ke kesalahan masa lalu. Oke, berarti menurut Anda mengoptimalkan seluruh lembaga-lembaga ataupun institusi seperti yang tadi dibilang oleh Pak Ponto bahwa takut akan narkotika, ya bagaimana penanganan narkotikanya, begitu pula dengan juga terorisme, bagaimana penanganan terorisme, ketimbang harus jaga kejaksaan, begitu maksud Anda Mas Isnu? Iya, jadi kita harus membaca aspek keseluruhan pengaturannya. Kalau alasannya teroris, ya ada BNPT-nya, ada banyak satuan-satuan detasmen-detasmennya. Narkotik ada BNN-nya, ada selama ini penanganannya gitu. Jadi jangan digebiah uyah, semua masalah ditumpukin, soalnya ini kejaksaan sangat terancam luar biasa sehingga harus diturunkan satuan tempur. Pertanyaannya bertempur dengan siapa sih? Ancaman tempur dari mana bersenjata akan menyerbu setiap kantor kejaksaan gitu. Nah ini kan harus jelaskan dengan baik. Makanya menurut saya penegasannya makanya Komisi 1 dan Panglima Kemenhan ya harus ngobrol bersama dengan Jaksa Agung, dengan kemudian bahkan Kapolri, lintas komisi, dan diobrol di sana. Oke, singkat aja Mas, penegasannya perlu dicabut telegramnya atau bagaimana? Perintah ini? Iya dong, harus dievaluasi, harus dikoreksi, cabut dulu dan ditinjau ulang. Saya ke Pak Ponto, singkat saja bagaimana Anda melihat evaluasi seperti apa sehingga ketakutan masyarakat terkait dengan misalkan ini jadi TNI harus jaga kejaksaan, bagaimana tidak ada intervensi hukumnya? Ya inilah kita bilang, kalau dunia terbuka ini kan memperlihatkan perbedaan logika berpikir antara militer dan TNI, militer dengan sipil. Ya. Militer selalu berpikir yang terjelek, sipil selalu berpikir yang terbaik. Memang kalau kita ketemukan tidak akan pernah ketemu. Tetapi militer, kalau terjadi kami yang ada paling korban. Contoh, itu kasus peledakan. Kalau militer mau keras-kerasan, tidak ada yang dekat. Tetapi kalau masyarakat ada di situ dikasih, setelah ini kan tentara lagi. Nah sama dengan ini. Kalau nanti kita kita lepas. Lalu ada sudah diminta tidak dikasih, lagi-lagi disalahkan. Jadi ini bertumpu dari pengalaman-pengalaman dan logika berpikir militer. Sekecil apapun ancaman itu kita harus tampil maksimal. Dalam perjalanan itu dievaluasi. Ya itulah kebiasaannya memang begitu. Ya kita tunggu terus keputusan terkait dengan TNI jaga kejaksaan ini dan kita harapkan apa yang disampaikan bisa memberikan masukan-masukan bagi pemerintah dan juga kepada masyarakat sendiri. Terima kasih Mas Muhammad Isnur, Ketua Umum YLBI yang juga menjadi bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan, dan juga Laksda Purnawirawan Solaman Ponto, pengamat militer sekaligus Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS 2011-2013. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat-sehat selalu. Thank you, Pak Isnur. Thank you. Saudara jangan kemana-mana, setelah